Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Kita pada sore hari ini di waktu Kuwait dan malam hari akan melanjutkan, dan malam hari di waktu Indonesia ya, akan melanjutkan atau masih melanjutkan bab sholat musafir ya, belum selesai ya, sholat musafir. Baik, di sini ada Kak Hafsah. Kak Hafsah mana? Di unmute dulu Kak Hafsah. Musafir itu apa sayang? Ya, Ustazah. Musafir itu orang yang berpergian, Ustazah. Iya, orang yang berpergian itu dinamakan musafir. Baik, lawan kata dari musafir, mukim, ditulis ya. Eh, Mukim. Oke, mukim itu berarti yang tidak dalam keadaan safar. Ditulis ya, kafsa dan yang lainnya ya. Musafir dan mukim. Iya. Biasanya kalau dalam keadaan safar itu kita kalau dalam keadaan musafar itu biasanya banyak apa namanya capeknya, banyak susahnya, ya kan? Banyak nggak nyamannya, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang namanya rukhsah atau keringanan ya bagi orang yang sedang musafir ya, dalam menjalankan ibadah khususnya yaitu salat. Oke, musafir itu orang yang dalam perjalanan. Lawan kata musafir apa? Lawan kata musafir apa? Mukim. 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 Ada dua cara ya sholatnya orang musafir. Abang Abang Fatih mau menyebutkan ada dua cara. Yang pertama, ya Ustazah kasih tahu cluenya itu meringkas sholat atau memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu dinamakan Kosong. qasar. Pintar, Ahsan. Kemudian yang kedua, menggabungkan dua sholat di satu waktu. Itu dinamakan ada qasar, ada jamak. Ya, Ahsan. Jamak. Ya, Ahsan. Ya. Jadi, ketika kita bersafar, kita boleh mengambil keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu berupa sholat yang dikosor atau dijamak. Ya, kalau kita mengkosor saja nggak menjamak, boleh. Kita menjamak nggak mengkosor juga boleh. Kita mengkosor dan menjamak atau dua-duanya boleh juga. Paham ya? Baik. Ada Abang Richard tadi raise hand ya, Abang 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 Richard. Ya, Ustazah. Iya. Sholat yang boleh dikosor sebutkan apa saja Abang Richard? Ada Iya. sholat zuhur, Oke. sholat asar, dan sholat isya. Iya, sholat yang boleh dikosor itu adalah sholat duhur, asar, dan isya. Kenapa Abang? Karena mereka ada 4 rakaat yang bisa diringkas. Betul, ahsan ya. Kalau yang boleh dijamak, coba sebutkan apa saja yang boleh dijamak. Ada maghrib dan isya. Oke, terus duhur dan
Zuhur Duhur dan dan asar. asar. Iya. Duhur dan asar boleh di waktu duhur atau boleh di waktu asar. Maghrib dan isya boleh di waktu maghrib atau boleh di waktu isya. Sekarang ada siapa yang di sini? Terima kasih ya. Tadi terima kasih Kak Afsa, Bang Fatih, dan Abang Richard. Sekarang di sini ada Kak Fatia. Kak Fatia di unmute sayang. Ya, Tante. Iya. Sholat yang boleh dijamak itu kan zuhur dengan asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur, itu dinamakan jamak apa? Jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim. Kedim ya, pakai kof ya, takdim ya. Jamak takdim, betul. Kalau tadi zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, jamak apa ya? Jamak takhir. Ya, jamak takhir. Terima kasih, Kak Fatia. Nah, Nah, untuk yang tadi ya mengkosor dulu ya. Untuk mengkosor ya kan itu harus syaratnya harus atau masih dalam perjalanan ya, dalam keadaan perjalanan. Ya, kalau misalnya kita masih di rumah, kemudian azan, kemudian kita belum sholat nih. Nah, kemudian kita keluar rumah, kita belum sholat tadi. Terus apa namanya mau mengkosor sholat maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena waktu sholat tiba atau waktu sholat datang kita masih dalam keadaan mukim, belum safar. Kecuali kalau kita pergi, kita keluar dari rumah itu belum azan. Oke? Belum azan sampai airport azan, ya kan? Baru itu boleh mengkosor. Tapi kalau masih dalam atau di rumah, masih di rumah, kemudian azan, kok kita belum sholat, kemudian kita pergi, ya kan? Nah, pas pergi itu kita belum diperbolehkan mengkosor sholat. Begitu pula dengan jamak. Ala kulihal, ya, kosor sholat itu dikerjakan saat masih dalam perjalanan. Baik. Kemudian juga sudah keluar dari batas kota, ya. Batas kota, ya. Kalau di Kuwait, ya berarti bandaranya itu sudah batas kotanya, ya, karena mau keluar dari Kuwait. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adik-adik, kita kalau safar itu niatnya berapa lama nih? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau niatnya 4 hari lebih, maka sesampainya kita di tujuan, maka kita nggak boleh mengkosor. Ya, nggak boleh mengkosor sholat. Jadi gini, Kak Zahra mau ke Dubai misalnya 5 hari. Ustazah Vina, Zara mau ke Dubai loh. Oh iya, berapa lama di sana? 5 hari. Nah, pas perjalanannya boleh. Pas perjalanan perginya boleh mengkosor sholat. Tetapi sesampai Dubai, ya, Kak Zara sudah selesai, sudah nggak diperbolehkan lagi mengkosor sholat. Kenapa? Karena sudah niatnya mau apa? 5 hari di sana. Jadi boleh dikosor kalau berapa hari? Kalau 3 hari, apa namanya, kurang dari 4 hari. Ya 3 hari, 2 hari. Oke ya. Kalau 4 hari atau lebih, maka tidak boleh dikosor di tempat yang akan kita tuju. Ya. Kalau 3 hari kurang kurang 4 hari, 3 hari ke bawah, maka masih boleh tuh perjalanannya, kemudian sesampai di sana masih boleh dikosor. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, kalau nggak nggak ada apa kurang tahu nih berapa lama nih, ya kan kurang tahu pokoknya sampai urusan selesai aja, maka diperbolehkan mengkosor sholat selama 18 hari. Oke, 18 hari itu di luar hari perginya dan di luar hari pulangnya. Oke ya, selama 18 hari boleh mengkosor sholat. Itu kalau kita tidak tahu berapa lama kita akan menetap di sana. Insya Allah bisa difahami ya. Mohon responnya. Ya Ustazah. Paham, Ustazah. Baik. Paham, Ustazah.
Kemudian tidak boleh Kak. Nah, orang yang safar ya ketika mengqosor sholat maka nggak boleh dia bermakmum dengan imam yang mukim. Imam yang mukim itu bagaimana? Imam yang mukim itu yang nggak safar, imamnya nggak lagi safar, lagi mukim. Nah, kalau lagi mukim kan nggak boleh dia mengkosor sholat. Nah, dia jadi imam. Kemudian Ustazah Vina misalnya lagi safar, terus makmum sama imam mukim itu, ya kan? Terus Ustazah Vina mau mengkosor sholat 2 rakaat aja, ya kan? Nggak boleh. Ya harus ikutin imamnya. Oke ya? Harus ngikutin imamnya. Imamnya 4 rakaat ya berarti kita harus 4 rakaat. Nggak ada kok kosor berarti. Kalau mau mengkosor ya apa namanya nggak usah bermakmum dengan imam yang mukim. Kalau imamnya sama-sama safar nggak masalah. Tapi kalau imamnya nggak safar mukim maka kita tidak diperbolehkan apa bermakmum dengannya. Kalau kita mau mengkosor sholat. Baik, kemudian masuk ke jamak ya. Tadi sudah kita ketahui jamak ada yang namanya jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim itu mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian sholat asar, ya sholat kalau jamak takhir, sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Begitu pula dengan sholat maghrib dan isya. Jamak takdim berarti dikerjakan di waktu maghrib. Kalau jamak takhir berarti dikerjakan di waktu isya. Oke? Nah, masing-masing dari jamak takdim dan juga jamak takhir itu ada syaratnya. Oke? Nah, ini perlu diperhatikan. Tolong diperhatikan nanti ada perbedaan syarat jamak takdim dengan syarat jamak takhir. Tolong diperhatikan ya. Syarat jamak takdim itu harus tertib. Ya, kalau kita mau menjamak takdim, melakukan sholat duhur dengan asar itu di waktu zuhur, maka syaratnya harus tertib. Tertib bagaimana? Harus dikerjakan sholat duhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Nggak boleh, aku mau jamak takdim nih, aku mau asar dulu ah. Nah, nggak sah. Nggak boleh. Harus sholat duhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Kemudian niat ya menjamak takdim tadi harus niat ya. Niatnya kalau pas takbiratul ihram langsung niat ya. Allahu Akbar dalam hati niat aku sholat duhur jamak takdim dengan asar karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti sah, udah oke. Oke ya. Tapi kalau tadi nggak ada niatan mau jamak, sholat duhur aja nih. Nah, pas duhur, pas maaf, pas ruku atau pas sujud, baru keinget kayaknya kayaknya aku langsung jamak aja deh. Jamak takdim aja deh. Nah, langsung diniatin maka sah. Oke, diniatin aku mau jamak takdim aja. Selama kita belum selesai sholat duhurnya, oke, selama kita belum selesai sholat duhurnya, kita mau menjamak takdim langsung kita niatkan pada waktu itu. Asal jangan selesai sholat duhurnya. Kalau sudah selesai sholat duhurnya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita apa? Kepikiran, aku mau jamaah, yang lainnya pada berdiri lagi. Aku mau berdiri lagi untuk sholat jamaah juga ah, gitu. Sholat asar sekalian. Padahal tadi sholat duhurnya nggak ada niatan menjamak takdim dengan asar, ya. Maka tidak diperbolehkan. Berarti bagaimana? Ya sholat asarnya di waktunya, nggak boleh dijamak sholat asarnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi harus berniat menjamak sholat yang kedua itu. Sholat kedua itu berarti kalau duhur dan asar, sholat keduanya adalah sholat asar. Oke, harus diniatkan sholat keduanya yaitu sholat asarnya bersama dengan sholat yang pertama. Sebelum sholat yang pertama itu selesai. Oke, tapi disunahkan nih niatnya itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram pada sholat pertama. Jadi lebih amannya kalau memang mau menjamak diniatkan pas takbiratul ihram. Aku niat sholat duhur, jamak takdim dengan asar, ya kan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarat selanjutnya yaitu mualat ya. Ini istilah ya, mualat ya, mualah atau mualat ya. Itu
nggak ada jeda. Artinya tidak ada jeda. Mualat itu tidak ada jeda. Terus langsung. Oke ya. Continue. Langsung. Directly. Itu mualat. Oke. Ketika selesai melakukan sholat yang pertama, sholat duhur selesai, langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Ya. Kalau di jeda, scroll-scroll dulu HP-nya, baru terus berdiri, maka nggak boleh. Oke, nggak boleh menjamak kalau sudah ada jeda, ya, sudah ada jedanya. Baik, kemudian yang terakhir syaratnya masih dalam keadaan safar. Karena kalau sudah sampai rumah, ya udah nggak berlaku jamak lagi, udah sholat biasa, ya, karena tidak dinamakan mukim, sudah tidak dinamakan mukim. Baik, ini perhatikan ya. Sekarang syarat jamak takhir. Sekarang syarat jamak takhir. Habis ini Ustazah tanya, apa yang bedanya apa nih syarat jamak takhir dengan syarat jamak takdim? Kalau syarat jamak takhir itu harus berniat menjamak sholat pertama dengan cara mengakhirkannya pada waktu asalnya. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, aku mau jamak takhir nih. Mau jamak takhir. Harus diniatkan. Aku sholat duhurnya mau tak jamak takhir di waktu asar. Harus diniatkan di hati. Ya, waktu ini sekarang duhur nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan misalnya. Kita dalam perjalanan lagi sibuk-sibuknya. Oh, apa namanya? Terus kepikiran kayaknya sholat duhurnya di jamak takhir aja deh. Nah, kalau mau dijamak takhirkan sholat duhurnya di waktu asar harus diniatkan. Aku niat sholat duhur jamak takhir di waktu asar karena Allah Ta'ala. Diniatkan di dalam hati, diniatkan. Oke ya? Kalau nggak niat apa namanya menjamak sholat duhur di waktu asar, nggak niat, terus azan nih, azan sengaja nggak niat, terus azan asar. Nah, berarti jatuhnya gimana? Jatuhnya itu kita nggak sholat di waktunya, ya. Jatuhnya kita nggak sholat di waktunya. Nah, ya. Jadi harus diniatkan. Kalau mau menjamak takhir, maka sholat pertama harus diniatkan mau menjamak takhir. Biar apa? Biar kita nggak berdosa. Biar kita nggak berdo, nggak berdosa. Biar kita apa lu? Nggak berdosa. Harus diniatkan biar kita nggak berdosa. Oke? Kalau nggak diniatkan, maka kalau sudah terlewat waktunya, ya kita berdosa karena lalai. Oke ya? Berarti harus apa? Harus kodok. Dikodok. Bukan dijamak, melainkan dikodok. Dikodok itu apa? Kodok itu mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya kan? Kalau jamak tadi karena sudah ada niatan, mau niatan jamak takhir, maka dijamak sholatnya duhur dengan asar di waktu asar. Oke ya? Nah, kemudian yang kedua syaratnya yaitu perjalanannya tetap berlangsung. Ya, masih dalam keadaan safar sama. Kayak yang pertama tadi masih dalam keadaan safar. Karena kalau sudah sampai rumah ya nggak dijamak lagi. Selesai menjamaknya. Jatuhnya ya harus sholat biasa. Oke ya? Nah, sekarang yang berbeda apa nih dari syarat jamak takhir dengan syarat jamak takdim? Kira-kira apa yang kurang nih? Yang tidak ada syarat jamak takdimnya tadi, yang tidak ada di syarat jamak takhir apa kira-kira? Yuk, Kak Zahra. Kan kalau syarat jamak takdim tadi ada 4 tuh. Tertib, niat jamak sholat kedua bersama dengan sholat pertama, kemudian mualat, dan masih dalam keadaan safar. Syarat jamak takhir hanya ada 2. Niat menjamak sholat pertama tadi, oke, di waktu di waktu sholat pertama belum selesai tadi, waktu pertamanya belum belum usai, kita harus niatkan. Aku mau niat sholat jamak takhir, sholat duhur jamak takhir dengan asar, atau aku niat sholat maghrib jamak takhir dengan isya, ya diniatkan. Nah, yang kedua masih dalam keadaan safar sama, ya,
Malah perjalanannya tetap berlangsung. Kira-kira apa yang tidak ada di syarat jamak takhir Kak Zahra? Mualaf Ustazah. Betul mualat. Nah, kalau Kak Zara mau jamak takhir, ya kan, itu nggak syaratnya nggak harus mualat. Zuhur dulu, kemudian asar, pas habis zuhur duduk dulu, ya kan, duduk dulu sebentar, ya kan, baru berdiri lagi nggak masalah. Tapi sunnahnya mualat. Lebih baik mualat. Tapi nggak syarat ya, jadi nggak masalah. Cuma lebih baik disunnahkannya mualat. Baik, apalagi satu lagi, mualat betul. Terus satu lagi, mana Kak Zara? Satu lagi, ter tertib. Oh iya. Jamak takhir nggak ada tertib. Jadi kalau misalnya Kak Zara mau sholat jamak takhir, sholat duhur dengan asar, mau di waktu asar, Kak Zara boleh memilih. Mau duhur dulu baru asar, boleh. Mau asar dulu baru duhur, boleh. Tetapi sunnahnya itu tertib. Lebih baik tertib duhur dulu baru asar. Itu sunnahnya. Tapi kalau mau asar dulu baru duhur, ahlan wa sahlan nggak apa-apa. Bisa difahami ya? Itu untuk jamak takhir. Tapi kalau untuk jamak takdim harus tertib dan harus mualat. Harus apa? Tertib dan harus mualat. Kakak Rara, ada Kakak Rara di sini? Ada Ustazah. Bisa difahami penjelasannya Ustazah Vina? Bisa. 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 Kak Kia, Kak Faida, ada Kak Faidanya, Kak Kianya? Bisa difahami Ya, Faida, Kia? Mana Kak Kianya? ya, Bisa difahami penjelasannya? Mana Kak Kianya? iya Ustazah. Baik. Kak Alfia, Kak Konita, Kak Dinda, Kak Aisyah, Mutia, ada siapa lagi? Abang Abid. Baik, sekarang masuk ke syarat-syarat safar yang diperbolehkan untuk kosor dan jamak. Kalau tadi kan syarat mengkosor saja. Kemudian syarat menjamak itu pun syarat jamak takdim dengan syarat jamak takhir. Oke, sekarang syarat untuk dua-duanya. Nah, ya, syarat-syarat safar yang dibolehkan untuk mengkosor dan menjamak. Jadi nggak asal kita safar terus boleh kosor dan jamak itu nggak langsung serta-merta seperti itu. Ada syaratnya. Yang pertama yaitu safarnya harus towil, ya. Waktu itu Sadafina pernah menjelaskan safar itu ada yang namanya safar towil dan safar kosir. Safar towil itu jaraknya mencapai, waktu itu Sadafina kayaknya ngomong 83 ya. Itu bisa diperbaiki, bisa dibetulkan sekitar 81. Ya, 81-an ya, mencapai 81 kilometer. Kalau sudah mencapai 81 kilometer, berarti safarnya itu adalah safar towil. Ingat, ini perginya saja. 81 kilometer itu perginya saja, enggak pulang pergi, enggak. Oke, perginya saja atau pulangnya saja. Itu jaraknya harus mencapai kurang lebih 81 kilometer ya atau lebih. Ya, kalau kurang dari itu, kurang dari 81 kilometer, maka belum dinamakan safar towil. Oke? Kalau belum dinamakan safar towil, maka belum boleh mengkosor sholat. Belum boleh mengkosor sholat. Baik. Kemudian yang kedua, ya, perjalanan tersebut harus menuju tujuan tertentu yang jelas, ya. Waktu itu Ustazah juga sudah sampaikan, ketika kita pergi safar, itu safarnya harus dengan tujuan yang jelas. Oke, sehingga kita boleh mengkosor sholat, ya. Perginya kemana nih? Mau umroh. Nah,
Perginya kemana nih? Mau ke mana kira-kira? Ya kan? Tahu ya, tahu tempat tujuannya. Oke ya. Maka ketika kita dalam perjalanan, ya, perjalanan kan misalnya Kuwait, Kuwait Mekah kan kalau ke apa kalau lewat jalan darat itu kan lama itu. Pasti sudah melebihi 81 kilometer. Nah, pas sampai sudah border kok azan duhur, azan duhur dan azan asar. Sampai border, ya kan? Sampai border Kuwait, azan duhur, ya kan? Kemudian, aku mau menjamak sholat duhur dengan asar jamak takdim dan juga tak kosor aku kosor maka boleh. Oke ya, boleh. Kenapa? Yang pertama tujuan kita jelas. Yang pertama tujuan kita jelas mau umroh ke Mekah. Yang kedua, perjalanannya ya dari Kuwait Mekah itu pasti melebihi 81 kilometer. Jadi sudah boleh. Oke ya. Nah, pas sampai border kita boleh menjamak dan juga boleh mengkosor. Oke ya. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, nah ini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Kalau tujuannya nggak jelas, tapi memang sudah perjalanannya sudah jauh banget, sudah jauh banget. Nah, itu baru boleh. Kalau sudah jauh maksudnya sudah melebihi 81 kilometer, maka baru boleh mengkosor. Tapi kalau masih di bawah apa namanya belum belum masih kurang dari 81 kilometer tujuannya nggak jelas pokoknya pergi saja belum boleh mengkosor sholat belum boleh mengkosor sholat ini bacain dulu. Perjalanan yang tanpa arah tujuan, ya nggak jelas mau kemana. Kak Zara mau kemana Kak Zara? Nggak tahu, Ustazah lagi galau. Yang penting mau pergi aja, misalnya, ya kan? Atau perjalanan seseorang yang hanya mengikuti pemimpinnya, ya kan? Aku cuma ngikutin aja, terserah si bos mau kemana, aku nggak tahu, ya kan? Nah, sementara ia nggak mengetahui kemana ia akan dibawa, maka tidak boleh mengkosor dan menjamak sholatnya. Hal ini berlaku sebelum ia mencapai jarak safar yang jauh. Kalau belum mencapai jarak safar yang jauh, yaitu mencapai 81 kilometer tadi, maka belum boleh mengkosor sholat. Tetapi adapun jika ia telah mencapai atau menempuh jarak yang sudah jauh, yaitu sudah mencapai 81 kilometer atau bahkan lebih, maka ia baru boleh mengkosor sholat. Kenapa? Karena telah yakin bahwa perjalanannya termasuk perjalanan yang jauh. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, tujuan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Tujuan safarnya tidak untuk maksiat. Nah, memang tujuan maksiat itu seperti apa? Tujuan maksiat. Tujuan maksiat ya seperti aku safar karena mau bisnis, bisnis minuman terlarang. Hmm. Bisnis mau bisnis apa ya? Bisnis mau jualan apa tadi itu minuman-minuman terlarang. Nah, itu berarti safarnya safar dalam keadaan maksiat. Nah, maka nggak boleh. Atau aku mau safar karena maaf, misalnya mau mencuri. Nah, itu nggak boleh. Maka selama perjalanannya dia dilarang kosor dan juga menjamak sholat. Bisa difahami insya Allah ya? Raise hand dulu. Yang belum paham bisa ditanyakan dulu. Baik, ada Abang Abdullah. Bisa difahami Abang Abdullah? Bisa. Abang Hafi. Baik. Sekarang masuk ke menjamak sholat karena hujan. Menjamak sholat karena hujan itu ternyata dibolehkan loh, ya. Hujan nih, hujan kemudian dijamak sholat, ya, dijamak sholatnya boleh. Tapi jamaknya itu nggak boleh jamak yang takhir. Terus bolehnya jamak apa? Bolehnya hanya jamak takdim. Kalau hujan itu boleh menjamak
tapi jamaknya hanya jamak takdim, bukan jamak takhir. Kalau safar tadi boleh dua-duanya. Kita boleh memilih. Boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir. Itu kalau kita safar. Tapi kalau karena hujan, itu bolehnya hanya menjamak takdim saja. Tidak boleh menjamak takhir. Kenapa? Karena nanti di waktu isyaknya, di waktu sholat yang kedua, katakanlah isya, bisa jadi hujannya sudah berhenti. Ya kan? Makanya kalau jamak takhir, kalau dibolehkan jamak takhir, sementara hujannya sudah berhenti, ya nggak bisa. Ya harus sholat biasa, sholat di waktunya. Oke, makanya bolehnya hanya menjamak takdim untuk menjamak sholat karena hujan. Oke, baik. Sekarang syarat jamak karena hujan. Ya, syarat jamak takdim karena hujan. Yang pertama, sholat dilakukan secara berjamaah di masjid. Ingat, berjamaahnya di masjid ya. Sholat menjamak takdim tadi kalau hujan itu bolehnya itu kalau kita berjamaah ke masjid. Kalau berjamaah di rumah ya nggak boleh menjamak. Orang kita nggak kemana-mana. Ya udah sholat maghrib aja. Nanti kalau sudah waktu isya kita sholat ya nggak apa-apa kalau selama di rumah. Kalau selama di rumah ya kita nggak boleh menjamak. Paham ya? Kalau kita keluar ke masjid baru boleh menjamak. Kalau itu hujan. Paham ya? Nah, di sini ya dikatakan sholat dilakukan secara berjamaah di masjid yang jauh menurut kebiasaan urf. Ya, menurut kebiasaan, menurut apa namanya masyarakat sekitar, oh masjidnya di sana itu jauh kok, kayak gitu. Lumayan jauh itu. Nah, kemudian kok hujan, maka baru boleh dijamak takdim kalau ke masjid sana. Oke. Apa sehingga seorang muslim mengalami kesulitan karena hujan dalam perjalanannya menuju masjid tersebut. Oleh karenanya boleh dijamak sholatnya yaitu secara jamak takdim. Kemudian syaratnya lagi, hujan harus tetap berlangsung pada waktu pelaksanaan sholat pertama dan ketika salam dari sholat pertama ya. Jadi masih tetap berlangsung ya kan ketika maghrib dan sholat maghrib nih ya kan hujan deras masjidnya agak jauh kemudian imamnya ngelihat pas sudah salam maghrib ya dari sholat maghrib kok masih hujan maka boleh berdiri lagi untuk menjamak sholat isya. Oke, tapi kok pas sholat maghribnya di rokaat kedua hujan sudah berhenti, nggak hujan lagi, ya kan? Maka ya sudah selesai, nggak boleh dijamak sholat isya. Begitu ya? Baik, wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Bila ada salah kata dan kekurangan dari Ustazah Vina. Muhammad. Ustaz- Halo, ada ada pertanyaan? Baik, saya tutup dulu, baru nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.